Alif sudah bergabung. Alif hukumnya orang main judi. Lip, tadi cek suaranya Lip, gimana Lip? Udah masuk belum suaranya? Alif, suaranya bagaimana? Minta cek suara, udah ada ya? Kayaknya. Al-Bahru, ya alhamdulillah sudah bisa hadir. Makasih sudah hadir. Amor sudah bergabung. Hilda hadir. Hilda. Hilda, Dora, Nahda, IPS 3 sudah bergabung. Cahyo Gading, IPA 6, Nabila Al-Zahwa sudah hadir. Zayan, Dwi Septia Rahmadani IPS sudah hadir. Karenina IPS sudah hadir. Indra IPA 4 sudah hadir. Dimas Apriansah sudah bergabung. Muhammad Jian IPS 1 sudah bergabung. Ayah sudah gabung juga. Ayah sudah Kaisa IPA 4 sudah hadir. Amor. Ya, hari ini kita akan membahas tentang miras dan judi. Kita akan membahas tentang hukum miras dan judi. Karena kondisi hari ini negeri kita darurat miras dan judi akan kita bahas pada malam hari ini. Salsabila IPS 3, Nata sudah bergabung. Niken, Halik 12, Mak, siapa Mak? Nata. Ya, sekali lagi untuk malam hari ini. Al-Bahru mau belajar lagi? Ya, silakan, siap. Ya, sekali untuk materi malam hari ini kita akan membahas tentang miras dan judi.
miras dan judi, karena sering kali muncul pertanyaan terkait judi dan miras ya. Perlan udah masuk. Oh, Perlan ya, nata itu Perlan. Itu siapa tuh emak itu? Mas siapa emak? Ai udah ngirim mawar. Ninin Rahma, oh Rahma, itu Rahma. Rahma itu IPS 1. IPS apa? Rahma itu IPS 1 ya? Arfa Fahri sudah masuk. Ya IPS 2 ya, betul. Ada 2 Rahma di IPA ya, ada ya Rahma juga ya. Abid Aditya IPS 2. Abid Nur Atia 10-3. Nur Atia ya 10-3 sudah hadir. Silakan Yaya Caca. Silakan dibagikan live-nya ke teman-teman yang lain. Ya sekarang sebentar lagi akan dimulai. Ya, karena waktu sudah pukul 9:10, kita akan mulai saja. Gibran IPA 2. Puasa hari Jumat boleh. Reza Umami IPA 4. Yui ya. Baik, karena sudah malam, kita mulai saja acara ngobrol kita pada malam hari ini ya. Gibran suka minum apa? Oh, saya air anget, putih anget, teh anget ya paling suka. Ya, Manda IPA 1 ya. Ya, mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para siswa SMA Negeri 4 kelas 10, 11, 12, juga para alumni ya yang telah bergabung, juga para siswa MTS Miftahul Jannah ya kelas 7, 8, 9, dan juga para alumni serta rekan-rekan sahabat yang telah bergabung di acara ngobrol pada malam hari ini. Semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan nikmat yang banyak. Kita bisa bertemu dalam kegiatan ngobrol bareng pada malam hari ini. Semoga Allah ridho dengan aktivitas kita malam hari ini.
dapat menjalin ukhuwah dan juga dapat diskusi ngobrol untuk menambah wawasan kita tentang Islam. Dan baik, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang miras dan judi, ya. Miras dan judi. Kenapa ini kita bahas? Memang pada kondisi pada hari ini dalam kondisi darurat miras, ya, banyak korban berjatuhan di kalangan remaja, anak muda karena mengkonsumsi miras, dan juga maraknya judi online yang masif dengan melibatkan anak sekolah, para pelajar, mahasiswa, termasuk anggota DPR, termasuk ada anggota TNI Polri yang terlibat dalam judi online. Dan malah kita dengar korban ada 2 pasang suami istri, dua-duanya polisi. Karena polisinya, suaminya itu tidak menyetorkan gajinya dipakai judi online, akhirnya istrinya membakar suaminya, ya, sampai wafat. Jadi memang secara realnya dampaknya sangat-sangat berat, ya, dan telah banyak menelan korban. Dan kemudian para pemain judi ini itu sangat besar jumlahnya. Hasil data yang disurvei itu mencapai angka 2 juta pemain judi. Kalau ditangkap semuanya itu penjara bisa overload, bisa penuh, tidak bisa menampung lagi, ya, gitu. Dia memang secara fakta, ya, di negara kita ini begitu marak miras, dan juga yang disamakan miras ada juga termasuk narkoba. Ya, dalam Islam itu ada yang namanya kias. Jadi diserupakan, dianalogikan. Narkoba itu dianalogikan dengan miras hukumannya. Maka hari ini kita akan bahas tentang minuman keras dan judi, bagaimana hukumnya dalam Islam dan kenapa diharamkan dalam Islam keduanya, gitu, ya. Maka silahkan yang punya Quran di buku Al-Qur'annya, surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya, silakan teman-teman, para siswa bisa dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Di sana ada 10 alasan miras judi itu diharamkan di dalam Islam. Ya, jadi di dalam Islam itu, di dalam Al-Qur'an ada 10 alasan kenapa Islam itu mengharamkan miras dan judi. Silakan kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton. Ya, baik orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, dan judi, wal ansab, dan berkorban untuk berhala, wal azlam, dan meramal nasib, adalah rijsum, ya, perbuatan keji, min amali syaiton, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, ya, maka jauhilah oleh kamu, la'allakum, agar kamu tuflihun, beruntung. Itu ayat 90. Sekarang ayat 91-nya, ya. Innama yuridus syaitanu, sesungguhnya setan menghendaki, ya, dari keduanya itu, miras dan judi itu apa? Ayyuki'a bainakum al-adawah,
Jadi setan menghendaki dengan keduanya itu adalah menimbulkan adawah, permusuhan, wal bagdo, dan kebencian, fil qamri wal maisir, wa yasuddakum an dzikrillah, dan menghalangi kamu dari zikir kepada Allah, wa anis solati, dan dari solat. Pahal antum, kenapa kamu tidak berhenti? Ya, kalau kita lihat ayat ini, ya, lihat ayat ini, ayat yang mengharamkan minuman keras dan perjudian, ada 10 alasan Al-Quran mengharamkan miras, narkoba, dan judi. Yang pertama adalah hukum miras dan judi itu diserupakan dengan hukum angsob dan azlam. Ya, sekali lagi, kenapa diharamkan miras dan judi adalah hukum miras judi diserupakan, disamakan dengan angsob itu berkorban untuk berhala, dan azlam itu meramal nasib. Nah, dalam akidah Islam itu termasuk syirik, ya. Di angsob itu berkorban, menyembah, korban untuk berhala, ya, menyembelih hewan dipersembahkan buat berhala, termasuk syirik. Wal ajlam itu meramal nasib, itu termasuk syirik juga, syirik besar. Makanya kenapa diharamkan miras judi? Hukumnya sama dengan berkorban untuk berhala dan meramal nasib. Ya, itu satu diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena hukum miras dan judi itu disamakan hukumnya dengan angsob dan azlam, berkorban untuk berhala dan meramal nasib. Terus yang kedua, diharamkannya miras judi adalah karena rijsum, perbuatan yang keji. Ya, kedua, karena keduanya termasuk kategori perbuatan yang keji. Malah disebutkan sebagai induknya perbuatan dosa. Ya, itu rijsum, perbuatan yang keji, perbuatan termasuk induk perbuatan dosa. Terus yang ketiga, ya, kenapa diharamkan? Karena miras judi termasuk perbuatan setan. Ya, yang ketiga, miras dan judi termasuk perbuatan setan. Ya, setan itu kan ingin menggoda manusia, menyesatkan manusia gitu. Jadi yang ketiga, ya, jadi miras dan judi termasuk perbuatan setan. Terus yang keempat, ya, kenapa diharamkan? Karena miras judi itu harus dijauhi. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang beriman. Fajtanibuhu, ya, harus dijauhi oleh orang-orang Islam, oleh orang-orang mukmin. Itu alasan yang keempat, ya. Terus yang alasan yang kelima, la'allakum tuflihun, itu artinya kalau miras itu dilakukan, maka hidup orang itu tidak akan beruntung. Yang kelima, orang yang miras, minum ras dan judi, hidupnya tidak akan beruntung. Dia akan mengalami kerugian yang sangat besar. Ya, bisa dipahami ya sekalian. Jadi untuk yang pertama, miras judi haram karena disamakan hukumnya dengan angsob, menyembah berhala, dan azlam, meramal nasib. Yang kedua, keduanya adalah rijsum, termasuk perbuatan yang keji. Yang ketiga, miras judi adalah termasuk perbuatan setan. Yang keempat, miras judi adalah perbuatan yang harus dijauhi oleh umat Islam. Harus dijauhi, jangan dilakukan, jangan deketin. Terus yang kelima adalah orang yang minuman keras dan judi, hidupnya tidak akan beruntung. Hidupnya akan rugi.
Sekarang yang keenam, ya, yang keenam. Kenapa miras itu diharamkan? Karena miras itu dapat ayyukia benakum al-adawah, dapat menciptakan permusuhan. Ya, dapat menciptakan permusuhan. Orang judi dengan sesama pemain, kalau kalah itu bisa bermusuhan. Atau bermusuhan dengan istrinya, itu bisa, dengan keluarganya bisa, ya, itu bermusuhan. Yang ketujuh, miras judi dapat apa? Wal bagdo, dapat menimbulkan kebencian. Ya, kebencian di antara sesama pemain, sesama yang melakukan, atau dengan keluarganya. Yang ketujuh, dapat menciptakan kebencian. Terus yang kedelapan, miras judi wa yasuddakum an zikrillah. Ya, dapat menghalangi orang zikir kepada Allah. Kalau orang minuman keras tidak sadar, ya, terus dia berjudi, maka keduanya dapat menghalangi orang dari zikir kepada Allah. Nggak mungkin orang mabok zikir, ya, gitu. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, wa anis sholah, menghalangi orang dari sholat. Tuh, ya, miras judi dapat menghalangi orang dari melaksanakan sholat. Tidak mungkin orang mabok kemudian dia sholat, ya. Dengan mabok dia tidak mungkin dia melakukan sholat, gitu. Terus yang ke-10 adalah orang yang berjudi dan miras, dia tidak akan berhenti berbuat maksiat kepada Allah. Susah untuk berhenti. Ya, kalau dia udah kecanduan miras judi, maka yang ke-10 sulit untuk diberhentikan. Kenapa? Judi itu kalau menang ketagihan, kalau kalah akan penasaran, begitu. Ya, bisa dipahami. Jadi sekali lagi bahwa kenapa Islam itu mengharamkan minuman keras dan judi tadi dengan 10 alasan. Itu dalil Al-Qur'an yang berbicara, ya, begitu. Itu secara dalil nakli. Nah, sekarang secara medis, ya, coba silakan dicek secara medis. Apa yang dirusak dari minuman keras? Itu bisa fisik maupun akal kita. Fisik kita, organ tubuh dalam itu akan rusak, dari mulai lambung, ya, ginjal, liver, usus, sampai ke jantung itu bisa rusak. Yang paling bahaya adalah merusak saraf otak. Jadi orang yang miras itu, mabok itu, ya, terganggu saraf otaknya sehingga dia tidak sadar itu. Jadi secara medis itu dapat merusak fisiknya, dapat juga merusak jaringan saraf di otak. Gitu. Itu bahaya miras luar biasa. Dan juga malah dikatakan miras itu merupakan induk segala tindakan kriminal. Dengan miras itu orang bisa membunuh, bisa membegal, ya, bisa merampok, bisa berzina dan sebagainya. Di secara perilaku, ya, bahwa dengan mabok itu maka orang bisa melakukan tindakan kriminal apa saja, bisa membunuh orang, bisa membegal orang, bisa berzina dan sebagainya. Maka dikatakan miras adalah induk segala tindakan kriminal. Nah, kalau judi, ya, judi itu secara lahiriah itu dapat merusak keharmonisan keluarga. Ya, suami uang keluarga dipakai judi untuk kehidupan di rumah tangga habis. Terjadi konflik antara suami istri, anak terbengkalai, akhirnya rumah tangga bisa porak-poranda gara-gara main judi.
Tidak ada orang kaya gara-gara judi, tidak ada. Yang kaya siapa? Adalah bandarnya. Pemainnya paling menang sekali, kalahnya berpuluh-puluh kali. Itu bisa berakibat fatal, bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Ya, ekonomi keluarga akan hancur gara-gara perjudian. Bisa jual rumah, jual mobil, jual motor, segala macam, jual tanah itu gara-gara judi. Banyak fakta, ya gitu. Jadi judi itu secara lahiriah dapat merusak segalanya, juga termasuk dapat merusak akidah kita. Ada orang judi, dulu ada namanya judi buntut, ya, menebak angka. Itu ada orang tidur di kuburan, minta info ke orang yang meninggal yang dikubur itu. Ya, dia tidur di kuburan beberapa malam, pengen dikasih angka berapa yang besok akan keluar. Itu termasuk merusak akidah, merusak keimanan. Itu termasuk berbuat syirik kepada Allah. Jadi secara keluarga, ekonomi akan rusak, juga secara akidah. Itu judi itu bisa melahirkan tindakan kemusyrikan. Ya, jadi banyak kasus-kasus kemusyrikan gara-gara adanya perjudian. Maka dalam Islam, judi miras itu adalah suatu perbuatan yang harus ditinggalkan, gitu. Harus dihindari. Kenapa? Dampaknya itu sangat-sangat berbahaya. Makanya dari itu negara harus ambil tindakan. Tapi hanya sayang sekarang miras itu yang dikatakan haram dalam Islam, ternyata pabriknya masih berdiri, ya, di toko-toko dijual gitu kan. Padahal secara hukum Islam itu kan haram. Tapi kenapa masih beredar di tempat-tempat tertentu? Di toko-toko masih ada, apalagi di tempat-tempat hotel itu masih ada, ya, itu masih. Dan memang pabriknya juga ada berdiri gitu kan. Jadi memang sekarang ini banyak masalah. Kita ingin membangun bangsa yang kokoh, yang baik, ya, tetapi tadi hal-hal yang merusak anak bangsa, merusak moral bangsa, ya, merusak akhlak bangsa, ternyata tidak bisa dihilangkan, masih ada. Termasuk perjudian tadi, judi online sekarang begitu marak. Tindakannya tidak ada pengusutan, penangkapan, tidak ada. Ya, artinya bandar-bandarnya ditangkap gitu. Terus aplikasi judi di internet juga mestinya harus dihabiskan gitu kan. Jadi hari ini kondisi negeri dari sisi yang dua tadi dalam kondisi tidak baik-baik saja, banyak masalah. Makanya kalau pengen negeri ini lebih baik, sekarang sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita harus melihat dari sisi keagamaan. Kita taati aturan Allah ini, ya, agar negeri ini akan semakin baik. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, tidak ada tindakan secara hukum pada kasus-kasus peredaran miras, tidak ada pengambilan dari toko-toko atau ditutup pabriknya, saya pikir miras akan terus beredar dan korban-korban siap akan berjatuhan. Saya yakin itu. Ya, jadi kalau miras ini pabrik yang nggak ditutup, terus peredarannya terus masuk ke toko-toko, maka saya yakin, ya, kasus-kasus korban miras itu akan sulit dihindari. Pasti banyak korban-korban berjatuhan, ya. Juga termasuk judi online ini, ya. Itu kalaupun tidak tindakan tegas dari negara, ya, bandarnya ditangkap, dihukum, dipenjara, dan pemain juga ada tindakan-tindakan yang keras, saya yakin perjudian online tidak akan selesai. Malah nanti akan marak, akan semakin marak. Ya, padahal jelas sekali dalam Islam itu termasuk yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan itu dampak buruk akan terjadi pada
orang-orang yang melakukan perbuatan itu, ya. Untuk sekalian para siswa yang dirahmati Allah, jadi kita yang memahami hukum dari kedua ini, maka kita berupaya keras, ya, berupaya keras untuk tidak coba-coba melakukan meminum miras, sedikit pun nggak boleh, ya. Ada satu konsep di dalam Islam, ya, ma'aksyara kathiruhu faqalilu haramun, itu kaidah ushul fikih. Minuman yang sebaiknya memabukkan, ya, minuman yang standarnya memabukkan, maka sedikit pun haram. Nyicipin misalkan 1 sendok itu haram, sekalipun tidak sampai mabuk, karena secara umum kalau diminum itu dalam ukuran yang standar, 1 gelas diminum itu mabuk, maka sesendok pun termasuk haram, jangan coba-coba. Nah, kalau kita sekali mencoba nanti bisa ketagihan. Termasuk judi juga, kalau sekali mencoba berjudi, apalagi menang sekali itu, maka itu akan ketagihan, sementara uang hasil judi adalah hukumnya haram. Ya, sekali lagi kepada suami, bapak tidak boleh memberi makan, minum, pakaian, kehidupan dari hasil judi, karena termasuk perbuatan yang haram. Nah, kata Rasulullah juga dalam dikatakan, kalau kita mengkonsumsi makanan minuman dari hal yang haram, maka daging yang tumbuh dalam diri kita itu fanaru aula bihi, ya. Kullu lahmin nabata min haram fanaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram atau dari cara yang haram, maka itu lebih utama untuk dibakar oleh neraka. Nah, dari itu hindari, ya, jangan sekali-kali kita melakukan yang dua tadi, baik mencoba untuk minum keras, juga mencoba untuk berjudi, ya, maka itu adalah termasuk perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Ya, baik, itu sebagai mukaddimah, ya. Jadi sekali lagi bahwa secara dalil nakli Al-Quran Al-Maidah ayat 91 itu ada 10 sebab kenapa miras dan judi termasuk yang diharamkan dalam Islam. Dan juga tadi secara medis, ya, sisi medis juga akan berbahaya. Juga dari sisi akidah juga itu akan merusak akidah, ya. Dan juga kemudian ada satu lagi, setelah orang itu mabok, kemudian ada judi di situ, biasanya ada zina berdampingan di situ. Ya, ini ada merupakan 3 keluarga besar, ya. Kalau ada miras, pasti ada judi. Nah, ada judi juga ada yang namanya perzinahan. Ada perempuan yang ada di sekeliling orang-orang yang berjudi itu. Ya, jadi memang secara konvensional, ya, kalau orang main minuman keras kemudian judi, maka cenderung juga orang untuk berzina. Ketiga adalah perbuatan dosa besar di dalam Islam, ya. Barangkali sebagai kajian singkat, mungkin ada yang mau disampaikan, ya, dari para siswa terkait hukum miras dan judi. Mangga, silakan untuk disampaikan. Ya, mangga, silakan. Fahmi sudah bergabung. Caca ini, ya. Caca. Mangga, silakan. Ada yang mau disampaikan terkait Eli, ya. Tias sudah bergabung. Jasmine 11 sudah hadir, ya. 11. Pak, hasil judi pakai beli barang
tetap ya tidak boleh dibelikan ke barang apapun. Tidak hanya makanan minuman saja, ya. Barang yang dipakai pun, beli baju gitu ya, tidak boleh. Ya. Uang haram itu tidak boleh dipakai membelanja apapun. Mau beli sepatu, beli sendal, beli baju, beli mobil, beli motor, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi uang dari perjudian tidak boleh dibelikan apapun ya, begitu. Pak, kalau semisal uang haram terus dipakai sedekah, tidak sah sedekahnya. Ya, tidak sah sedekahnya. Kalau kita sedekah, infak, sedekah, zakat dari hasil yang haram, proses yang haram, uang haram, tidak sah sedekahnya, tidak sah dan ditolak gitu, ya. Termasuk uang korupsi dipakai haji misalkan. Ya, ada orang koruptor haji gitu kan, dari uang korupsinya itu tidak sah hajinya. Main judi dapat uang banyak, pakai haji tidak sah. Atau pakai berinfak tadi kan, dari judi berinfak, berzakat, sedekah, tidak sah. Jadi ibadah itu dikatakan sah kalau bersumber dari uang yang halal. Beli sarung buat sholat dari judi ya, tidak sah sholatnya. Beli peci dari hasil judi, dari korupsi, tidak sah gitu. Menyumbang ke masjid dari hasil korupsi judi, tidak sah juga. Ya gitu. Sekali lagi bahwa uang dari proses yang haram, uang haram dari proses yang haram, maka tidak bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu sia-sia saja, ya, tertolak. Maka untuk ibadah, juga untuk kepentingan pribadi kita, harus benar-benar dari yang halal. Mengapa banyak yang mengklaim dirinya paham tentang agama tapi malah suka mengadu domba agama? Maksudnya mengadu domba agama itu? Maksudnya apa ya? Mengadu domba agama apa? Oh, mungkin dari sisi pahaman kali ya. Paham mungkin itu ya. Dan dulu kan terjadi ya, terjadi di kalangan masyarakat karena pahamnya berbeda. Misalkan ketika taraweh ya, ada yang 11, ada yang 23. Timbullah konflik di antara masyarakat. Siapa isunya dari tokoh agama gitu. Paling itu. Itu kenapa? Tadi karena pemahamannya belum cukup. Ya, kalau umat sudah paham, tidak terjadi karena memang belum paham hukum dalilnya, ya, maka timbul masalah. Seperti orang dulu, zaman dulu ya, ketika kunut sholat subuh, ada konflik antar dua pemahaman yang berbeda. Yang satu kunut, yang satu nggak kunut, ya, timbul konflik. Kenapa? Karena tidak paham. Tidak paham, ya gitu. Kalau sudah paham nggak mungkin ada konflik. Maka disitulah para ulama harus memberikan pemahaman yang benar kepada umatnya, jangan sebagai pemicu konflik. Kita jelaskan saja ini hukumnya jelas ini. Nah, kita baru setelah hukum disampaikan, nanti umat akan memahami gitu. Jadi sekali lagi bahwa konflik terjadi karena pemahaman yang belum cukup ya. Kalau udah paham insya Allah tidak akan terjadi. Pohon masih ngajar dia SMA 4 masih ya, masih alam jagat, jagat ya.
Ya, ya sekali lagi bahwa memang ada konflik di masyarakat, tapi itu bukan di tokoh-tokohnya, tapi di akar rumput saja, di kalangan awamnya. Kalau tokoh-tokohnya nggak ada masalah karena mereka paham, ya, gitu. Karena paham. Nah sekarang ada upaya seperti itu, ya, ada upaya di tengah masyarakat ini mengadu domba antara umat Islam sendiri. Sekarang yang lagi muncul tentang apa ya? Tentang nasab, ya, tentang nasab Habib, ya, itu sengaja ingin dibenturkan. Itu saya kira tidak perlu, ya. Nasab itu jangan digugat, tidak perlu diperbincangkan, nggak penting itu. Nggak penting nasab itu, ya, nggak penting. Yang penting orang itu baik gitu. Jangan sampai orang menggugat lain, jangan. Manfaatnya apa? Menggugat nasab orang lain, enggak, ya, gitu. Itu kita harus kembali lagi, umat Islam itu harus bersatu padu. Ada wahdatul ummah, ya. Persatuan itu sangat penting. Umat harus bersatu, ya, gitu. Pak, kalau misalnya kita mau sholat tapi kita nggak mandi taubat nggak ada mandi taubat, nggak ada mandi taubat, udah biasa aja, ya, biasanya wudhu aja, wudhu yang benar, baru sholat taubat. Oh, mandi wajib nggak perlu. Mandi wajib itu kalau punya hadas besar, ya. Kalau nggak hadas besar, ya biasa aja, wudhu saja, tidak perlu, ya, gitu. Tidak perlu mandi besar. Alex, waalaikumsalam. Bangga, silakan. Oh, Jasmine, ya, ya, itu ya. Jadi mandi taubat nggak ada, tidak harus mandi, wudhu aja yang benar, baru itu. Ngomong jorok nggak boleh, tidak boleh, ya. Kita harus berkata yang baik, yang mulia, tidak boleh jorok. Itu termasuk fahsa, itu perbuatan fahsa, perbuatan yang keji, ya, tidak boleh. Pak, kalau ngomong apa astog itu apa itu? Astoge apa itu? Astaga, astoge. Astaga nggak boleh. Astaga nggak, harus astagfirullahalazim. Astaga nggak punya arti, mananya apa? Kalau dia mohon ampun, astagfirullahalazim, bukan astoge. Apalagi astaga nggak ada dalam Islam, nggak ada, ya. Karena astaga nggak ada punya arti, ya, nggak ada. Kalau mohon ampun harus lengkap, astagfirullahaladzim, bukan astaga. Tidak ada astaga dalam agama, ya. Karena tidak ada artinya astaga itu. Dehidrasi, minum alkohol, malah tambah jaringan tubuhnya, malah tambah rusak. Dehidrasi, ya, gitu. Kalau dehidrasi, minum alkohol malah tambah parah nanti. Nggak boleh, malah tambah madorot, bisa bablas itu. Tetap harus yang halal, ya, terus yang halal, tidak boleh dehidrasi kemudian minum alkohol 1 drum 1 botol, ya, nggak boleh. Itu bukan masuk kategori darurat itu kalau alkohol itu. Kan alkohol itu tidak menyembuhkan, ya, tidak mempertahankan nyawa. Beda dengan kasus orang naik gunung, bekal sudah habis, hampir mati di puncak gunung, ada babi lewat. Itu babi itu wajib ditangkap, wajib dipotong, wajib dimakan. Tapi sekedar untuk mempertahankan nyawa kita saja, ya, gitu. Jadi orang yang udah hampir mati kelaparan, tidak ada makanan,
ketika ada babi lewat itu wajib ditangkap, wajib hukumnya. Karena kalau nggak makan daging, ya nggak ada makanan di gunung, dia akan mati. Nah, daripada mati maka pertahankan nyawa dengan memakan itu. Tapi sekedar mempertahankan nyawa saja. Udah cukup kembali pulih lagi ya sudah. Yang lain ya, jangan dibawa pulang ke kampung. Ya boleh nggak boleh itu. Enak tadi gitu ya. Bawa aja buat pulang, buat cadang aja nggak boleh. Gitu. Assalamualaikum Bapak. Juki mau tanya. Boleh Juki, silakan nanya apa. Ya sekali lagi bahwa alkohol tidak bisa dijadikan alasan untuk yang dehidrasi, itu malah tambah parah nanti. Kalau daging babi tadi, daging itu bisa mempertahankan nyawa, tapi tadi setelah kembali pulih kondisinya sudah tidak lapar lagi, udah sisanya jangan dimakan, biarin aja, dibuang aja, jangan dibawa pulang gitu kan gitu. Ya silakan, masih ada yang mau disampaikan? Ya, untuk alkohol berbeda dengan kasus daging babi, berbeda. Ya, berbeda itu. Karena kalau daging babi kan bisa mempertahankan, makan itu kan, makan bisa mempertahankan ini, kondisi fisik kita. Kalau alkohol itu malah merusak. Ya, begitu, akan merusak malah. Jadi beda kasus di situ. Ya, gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Kecuali ada apa? Ada fakta gitu ya, gitu. Kan ada fakta misalnya begini, tadi yang orang dehidrasi dikasih alkohol malah normal lagi kalau ada itu. Tapi hanya sekedar itu ya, ketika tidak ada yang halal itu baru. Tapi kalau yang halal masih ada, gunakan yang halal dulu ya gitu. Sepanjang ada yang halal, gunakan yang halal. Tapi kalau yang halal sudah tidak ada, baru boleh menggunakan yang diharamkan yang sifatnya darurat saja ya, begitu. Mangga silakan, yang lain masih ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Jadi sekali lagi, Febri Sarani ya, sudah hadir. Makasih sudah hadir. Telepon di penghujung. Yeah. Sudah hadir juga ya, udah bergabung. Ya, Febri Sarani, ada yang pertanyaan? Ini sudah waktunya udah hampir mau berakhir karena sudah pukul 9.30. Ya, sekali lagi dari kajian obrolan malam hari ini ya, kita ngobrol-ngobrol tentang miras dan judi ini. Jadi saran saya untuk para siswa SMA maupun Miftahul Jannah dan juga rekan-rekan sahabat yang lain yang bergabung di acara ngobrol ini, hindari, tinggalkan sekuat tenaga yang namanya miras dan judi. Jangan coba-coba mendekatinya. Kalau kita melakukannya, termasuk kategori perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar. Nah, orang yang dosa besar maka tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima doanya ya gitu. Maka berupaya keras untuk tidak melakukannya. Apalagi sebagai kepala rumah tangga, bapak, ibu, tidak boleh ngasih makan anak
keluarga dari hasil pekerjaan yang haram. Dia menjual minuman keras, pakai untuk keluarga, nggak boleh. Dia berjudi dapat uang banyak, dipakai keluarga, itu nggak boleh. Tadi saya bilang, kata Rasulullah, jadi daging yang tumbuh dari yang haram, itu neraka lebih utama baginya. Ya, dagingnya akan dibakar oleh nerakanya Allah. Kalau kita sayang kepada diri kita, kepada keluarga kita, maka jangan sekali-kali ngasih makan, minum, dan kebutuhan lainnya dari hasil pekerjaan yang haram. Ya, itu barangkali kesimpulan kita malam hari ini. Jadi di saat masyarakat bangsa timbul masalah ini, miras dan judi, nah kita tidak melakukannya. Ya, jaga diri kita, keluarga kita untuk melakukan yang itu. Karena kalaupun dibiarkan, itu dampaknya sangat luar biasa. Madorotnya luar biasa, tidak ada kebaikannya, yang ada hanya madorot saja. Keburukannya muncul banyak, gitu kan. Makanya tadi udah jelas sekali ada 10 sebab diharamkannya miras dan judi. Itu barangkali kajian kita malam hari ini, ngobrol kita malam hari ini, semoga bermanfaat ya, gitu. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Diras yang telah memberikan mawar ya. Terima kasih kepada rekan yang sudah bergabung, para siswa yang sudah bergabung. Semoga kita bisa bertemu lagi pada hari besok dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih kepada semuanya. Atur nuhun. Miko berhadir ya. Ya. Terima kasih.